Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu desa tertinggi yang masih begitu kental dengan nuansa tradisionalnya. Kuda yang dimandikan langsung di tepi sungai, kemudian bermain dengan anak-anak di tengah hamparan lapangan luas, bahkan proses pembuatan kopi yang masih tradisional dan begitu khas. Berada di sini tuh rasanya seperti kembali ke alam bebas, di mana kita harus mencari sendiri lauk kita di dalam hutan. Mulai dari sayur pakis hingga rebung alami yang ada di kebun bambu yang ada di sini. Ditambah lagi dengan jalur dan medan yang rupanya cukup ekstrim, membuat pengalaman di sini benar-benar seperti kembali ke desa di masa lampau. Dan inilah kisah Jajago di Desa Rarak Rongges, Sumbawa Barat. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, perjalanan kami tiba di Kabupaten Sumbawa Barat. Di sini kami terpukau dengan keindahan pantai yang ada di daerah Kertasari. Menikmati sunset di villa begitu indah, dan bersama dengan anak-anak lokal untuk ikut membersihkan pantai dan juga belajar bahasa Inggris. Kami juga sangat beruntung karena bisa menyaksikan secara langsung tradisi dari balapan kerbau. Suatu hal yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Melihat antusiasme warga berkumpul melihat kerbau yang diadu kecepatan dan ketangkasannya di tengah kolam lumpur. Pengalaman ini membuat kami semakin penasaran untuk menjelajah lebih jauh lagi dan melihat keunikan apa saja yang ada di tempat ini. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Hai, kita lagi mau gila dah. Tiap hari Sumbawa panas bener coy. Kau nak mulai dengan opening dulu kah sebelum kau bilang kau gila? Kembali kita panas banget. di Jajago, jalan-jalan Gagal. Nah baru kau bilang panas. Gila boy, Sumbawa panas boy. Itu cara mainnya. Kita lagi dalam perjalanan sekarang ke tempat yang dingin sekarang ya. Namanya itu Desa Rarak Rongges. Karena banyak orang bilang kan Sumbawa panas. Jadi kita mau buktiin sebuah tempat yang dingin yang ada di Sumbawa. Dan Iya. sekarang kita meluncur Ke sana. Let's go. Let's go. Jadi sebelum kita mau naik ke Desa Rarak Ronggesnya, si Niko kan bareng kita nih, dia nanya, kok yakin mau bawa Rangga atau ikut mobil dia tuh yang 4x4 kan? Dan itu kan daerah gunung, jadi aku mau coba, aku bilang nggak apa-apa deh, kami coba bawa Rangga, nguji kekuatan Rangga di Dan puncak gunung yang ada di Sumbawa Barat. semoga Kuat. Rangga kuat, tapi selalu ingin Rangga kuat. Yang agak takut tuh turunan kali ya. Kita mau coba makanya. Dan semoga dia nggak langsung kayak nanjak gini langsung tikungan ya. Itu kayaknya turunnya seram. Memang mau lihat kayak gimana infrastruktur yang ada di sini. Naik kita nggak seram. Lalu kemudian yang menarik adalah di Sumbawa Barat. Orangnya sih itu ramah-ramah ya. Ramah banget sih gila. Baik. Lalu aku suka tuh kayak mereka senyumnya tulus banget. Ngomongnya tuh kayak tulus. Senyumnya tuh lu bisa bedain lah senyum-senyum ala orang kota ya, senyum-senyum kapitalis. Benar. Senyum karir ya dengan senyum-senyum yang tulus banget tuh beda. Wah, makin kampung nih aku makin suka lah sini. Aku sangat enjoy banget sih. Nice, kita lagi nunggu si Niko. Dia lagi mau ngambil makanan kayak ikan, udang dan nasi untuk kita bawa ke atas bukit.
Be. Woi, makin jadi kau. Woi. Bukan suka cepat, suka lewat kanan. Bukan gitu. Tapi tapi Oke Bay, jadi kita sudah sampai di Aik Mual. Jadi ini kita singgah bentar sebelum kita ke Rarak Rengis. Di sini katanya air terjunnya itu bisa mandi, cuma kita gak mandi. Jadi kita mau istirahat dulu sambil makan siang. akhirnya kita sudah sampai di destinasi wajibnya warga Sumbawa Barat, yaitu Aik Mual. Tempat ini selalu menjadi pilihan liburan karena yang memang jaraknya nggak terlalu jauh dari pusat kota. Air di situ berwarna hijau toska karena ternyata di bagian bawah tuh ada batuan kapur. Ditambah lagi dengan hutan tropis yang masih rimbun. Itu membuat tempat ini tuh begitu sejuk dan betah buat nongkrong lama-lama. Suara gemericik air yang jatuh berpadu dengan kicauan burung. Sungguh tempat ini tuh cocok banget buat healing sejenak dari panasnya aktivitas di kota. Walaupun cukup ramai pengunjung, di situ terlihat cukup bersih dari sampah. Mantap, good job Aik Mual. Jadi air tuh air, mual tuh banyak. Aku kira mual tuh muntah. Berarti airnya banyak, berarti airnya berlimpah, sering apa? Dulu digunakan mata air ini sama penduduk lokal sini, Oh, orang Bakat Munti. Nah, semenjak ada PDAM yang besar, baru dia berfungsi. begitu Oke. Boy. Sambil makan dan menikmati keindahan dari Aik Mual, itu merupakan pengapaduan yang sempurna banget sih. Bikin makan tambah enak 2 kali lipat. Dan gak terasa, hari sudah semakin siang. So, kita akan lanjut perjalanan lagi ya, menuju ke destinasi utama kita, yaitu Rarak Rongges. Let's go! Oke, kita mulai memasuki daerah tanjakannya, boy. Cuma kata Niko, tenang kok, udah diaspal. Ya betul sih, ini kayak baru diaspal. Cuma lumayan juga ya. Jalannya tuh sempit, ngepas buat 2 mobil. Tapi satu mesti ngalah. Nampak lagi, cuy. Sementara Rangga aman ya. Gigi D, no problem loh. Naik dengan baik. Kita lihat di depan ya. Depan mulai jalan cacing. Udah ada kode view-nya. Dia beda view dengan Sembalun, tapi ini not bad view-nya. Untuk sini tuh bagus sih, hijau-hijau. Nice. Ada sapi. Oh iya, lagi pembangunan jalan, Beb, di depan tuh, Beb, pembangunan tuh. Iya. Jalan bagus, aspal baru, udah ada tai sapi, dah bayangin lah, besar loh tai sapinya, sebonggol-bonggol. Oke, bye. Tanjakan di Rarak Rongges ini benar-benar cukup ekstrim ya. Dia nanjak belok, nanjak belok, dan jalannya sempit. Jadi tadi sampai ada warga lokal yang motornya sampai nggak bisa nanjak, metik numpang ya. Wah, tanjakannya gila. Ini turunan yang kita serem nih. Satu yang aku suka adalah ketika membawa mobil kayak Rangga ini adalah ini camper van, muatannya berat, tapi tuh kita kayak lebih tenang menghadapi jalan yang orang bilang tuh tanjakan terjal tuh pasti bisa lewat. Bener-bener ya powernya nih 2GT ini kok boleh uji lah. Syadu benar kalau Riko punya itu.
tikungan. Wah, lebay tikungannya. Kita sudah mulai memasuki daerah desa Rarak Ronggisnya. Di peta tuh Rarak Ronggis, tapi orang lokal panggilnya Rarak Rongges. Tidak tahu mana yang benar. Kita mulai memasuki area kebun dan hanya depan udah pemukiman warga. Kabarnya ini salah satu desa tertinggi yang ada di Sumbawa Barat. Keren. Woi, ketemu kuda. Woi, keren. Minggir ya, tabe. Ada jalan bagus, sengaja ke Bogu Jelancor. Memang luar biasa kau nih, Coco. Jalan sedikit. Kau tengok jalan depan tuh, boy. Ini jalan bagus di bawah sini dah. Mundur sedikit kayaknya, langsung belok kanan. Baru tiba di desa ini, kami udah disambut dengan pemandangan warga desa yang lagi mandiin kuda. Asik banget vibe-nya ya. Akhirnya kita sampai juga di desa Rarak Rongges. Kabarnya desa ini merupakan salah satu desa tertinggi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Berada pada ketinggian sekitar 650 meter dari permukaan laut, yang membuat iklim sejuk dan pemandangan alamnya tuh nggak bisa dijelasin lagi ya. Kalian tuh bisa lihat sendiri deh view-nya deh. Desa itu dikelilingi oleh bukit hijau, seolah-olah melindungi desa ini dari hiruk-pikuk dunia luar. Dari info yang kami dapat, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berencana menjadikan desa Rarak Rongges sebagai desa agrowisata. Langkah ini diambil buat memanfaatkan potensi alam dan pertanian desa, khususnya kebun kopi. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di sini. Selain keindahan alamnya, masyarakat desa Rarak Rongges itu dikenal dengan kehidupan masyarakatnya itu yang ramah, harmonis, dan penuh semangat gotong royong. Tradisi saling bantu ini bisa langsung kita lihat. Para bapak-bapak di sini sedang gotong royong membangun rumah. Jadi tradisi ini tuh nggak cuma untuk mempercepat pekerjaan, tapi juga mempererat ikatan sosial antar warga. Unik banget kan? Kita bangun rumah dan dibantu oleh semua warga kampung. Jadi inilah tempat stay kita selama 2 malam kali ya. Jadi kita mau keliling desa dulu sama peti pakis buat makan malam nanti. Ayo. Ini warung? Oh iya, mole. Hai. Malu-malu dia. Blueberry. Paling blueberry. Mana tengok? Ada. Oh. Yang besar nih. Manis coy. Tuh yang besar tuh. Acap. Ada acim mana? Ini kalau nggak salah ya, mahal banget loh Jan. Gak tau di mana ya kemarin mahal banget. Ini manis tadi asam. Oh ini deh. Aku kira tadi ini tempat duduk. Rupanya tempat temu padi. Kita ketemu kudanya bagus banget tuh. Warnanya itu putih coklat. Sini seru woi. Kali ini kita ketemu kudanya cantik banget. Dan kayaknya di sini gampang banget ya ketemu kuda ya. Hai. Gatal dia kayaknya. Bagian yang membuat kami teringat akan masa lalu yaitu ketika melihat anak-anak di sini menikmati masa kecil penuh keceriaan di tengah alam yang masih asri. Mereka bermain bersama, dorongan, timpa-timpaan, dan kemudian berlarian di ladang.
Atau bisa juga memetik buah-buahan segar langsung dari pohonnya. Sungguh jauh berbeda ya dengan kehidupan kota saat ini. Kehidupan di desa ini tuh mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang sangat kuat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kehangatan bagi setiap warganya. Namanya siapa? Nopi. Nopi. Ini dah. Dadah. Ini nggak main sama anak-anak tuh. Nggak ikut main, itu main bola, ayo. Main bola ya, ayo. Dan sekarang kalian bisa melihat Cik Riana di habitatnya, berkumpul dengan geng anak-anak, dan semua itu aktif main di luar, nggak ada yang main HP. Pemandangan ini udah langka banget ditemukan di kota-kota besar. Iya, itu tuh. Ini lagi. 1, 2, 3. Capek. Mau kemana? Dan akhirnya Cici Riana kecapean juga ya, karena lari-larian bersama anak-anak di sini. Ya, umur emang gak bisa bohong kan? Iya. Ngapain? Ada. Dadah. Terus sana pokoknya murah tuh. Banyak banget yang tumbuh. Baru tahu ini alpukat. Heran kemarin kita beli alpukat 1 kilo 20.000. Banyak di sini. Ini mau ketiga. Warung ketiga. Sampai lucu Jon, sini Jon. Nanti dijemur gitu sampai kering beberapa hari gitu ya. Oh, 1 hari 2 hari. Oh, untuk makan ayam. Sekarang kita akan menuju ke air terjun kebanggaan Rara Ronggis. Dan aksesnya seperti ini. Mana Riana? Udah hilang dia? Masih ada? Jadi ini tuh kayak hidden gem gitu loh. Mungkin karena cuma diketahui sama warga lokal sini. Yaitu jalannya jalan setapak ala-ala desa gitu. Aman sayang? Untungnya adalah udaranya tuh sini sejuk. Cuman kalau memang siang, panasnya lumayan berdengkang ya. Gila boy. Ini makin jalan, makin sempit, makin bersemak. Tadi kita lewat, ada beberapa pohon tumbang di sini. Berarti mungkin ini bukti ya bahwa memang warga lokal aja jarang ke sini. Mungkin lewat jalur ini beda, karena katanya ini bakal tembus ke dusun berikutnya. Kita menemukan jeruk apa liar dari hutan. Mana jeruknya bro? Ini bro, Bisa dimakan langsung? nggak bisa, saya nggak berani bro. Ini yang bisa, Bisa, tanpa ya. ekspresi. Itu jadi. Tuh. Ini yang jago makan jeruk nipis tanpa ekspresi. Oh, Berigo. Kalau saya nggak berani. salam tuh, salam interaksi. Ini asamnya luar biasa lah. Introspeksi diri. Salam introspeksi. Kita warga lokal ya, kemana-mana bawa pisau, nggak tahu kenapa. Dia taruh, oh pantas taruh di pinggang, pisau. Kukira tripod, rupanya pisau di bawah. Oh, dikupas langsung. Ayo. Asik. Ada ekspresi tuh. Enggak ada. Oi. Lagi. Oh, berarti enggak asem nih berarti. Lagi tambah lagi. Asam itu. Iya. Nanti kita lomba makan ini aja di sana. Iya. Gimana? Ayo, salam introspeksi. Oke, sudah mulai terdengar suara air terjun.
Tapi ini jalannya langsung kau ke tebing. Dahsyat. Hati-hati terjal. John! Ya, pelan-pelan. Gak nyangka sih, awalnya jalan masih kelihatan, lalu tiba-tiba berubah jadi hutan belantara gini. Asli. Ini jalannya semak semua dah, Boy. Ini terakhirnya kapan orang datang, Boy? Minggu kemarin. Alamak, hati-hati pegang kayu ini. Ini ada kabel ya. Ada kabel dah kah? Jangan sampai pegang ini ya. Ini kan, Jangan dong. ini tanaman yang menyengat. Yang mana nggak boleh pegang? Pokoknya daunnya, batangnya jangan. Oke, pegang kabel doang. Ini pegang ini dulu. Oke, Ini kuat nih. Pak. oke, pegang kabel. Pokoknya jangan sampai disentuh ya. Oke, jangan disentuh. Kakiku mulai gatal. Pegang kabelnya, Beb. Ai! Licin John kakiku. Betul, sama. Pegang kayu pegang. Blok kayunya. Oh, yang ini aman. Bentar. Licin. Gitu sini ada tanaman yang beracun, gatal, jangan dipegang, menyengat katanya. Ingat, bukan gatal aja. Apa nama tanamannya? Jelatang. Belakang, Jelatang. jelakang. Wah. Ya. Licin. Ya, mau tewas aku. Ini terjal banget ini. Gila, keringat aku dah tak ngotak dah bentuk macam apa. Oh, pisau mahal guna. Langsung lewat ini yuk. Iya. Oh, injak kita. Aman. Ya sayang, kau turun duluan sayang. Tarik kabelnya, Beb. Ini jalannya tuh bener-bener licin banget. Entah berapa kali kami hampir tergelincir. Dan nggak nyangka juga sih bakal kayak gini jalannya. Hanya berbodokan tali doang. Ini kau lepas selesai ya. Nama tinggal jago selesai. Nggak upload lagi, Boy. Dan ini bener deg-degan banget. Itu curam banget. Kita dekat tebing. Lalu tuh kayak ya ini bahaya lah ya. Karena hanya modal tali ini doang. Wah! Apa ini? Akhirnya, Boy. Akhirnya tiba di puncak Rinjani, Bang. Ya, tetap. Kakiku gatal-gatal dan sakit. Ayo, aman. Ternyata gigit oleh serangga, Boy. Semut di dalam sepatu. Sekarang kita mau tes sengat dari tanaman jelatang. Silakan dites kok. Itu aku percaya pada tuh. Kok dibakar? Gue hilangin bulu-bulunya. Oh, yang jatuh bulunya. Bulunya aja. Kalau yang lain Bukannya mau dites untuk sengat kah? enggak lah. Kata Riko mau itu, mau makan tanpa ekspresi. Itu dia mau pegang tanpa ekspresi. Dia oles ke sini. Kalau ke sini enggak sih, enggak begitu. Oh. Kalau di sini. Enggak begitu. Berasa. Coba. Ayo kok. Ayo kita tes di sini aja. Jangan.
Oh, Gosok begini. Nah, kalau dia kebal. Nah. kok bisa? Gosok aja begini. Coba kok. Ya berani aku. Sebulan katanya gatalnya. Bukan gatal, kayak tersengat kalajengking. Serius? Serius. Oh, enggak hilang-hilang dia. Sampai bengkak, 2-3 hari kayak itu rasa enggak kebakar. hilang-hilang. Gila. Sampai mingguan Seram ya? dia. Ini daun jelatang, kalau ini jelatang api ya? Jelatang api ya? Iya, jelatang api itu Jelatang merah api. daunnya. Merah daunnya nih. Ini aku di otak aku kira ini daun mangga pasti. Kalau di ada yang hijau itu jelatang air namanya. Oh. Tapi sama aja reaksinya itu. Kalau baru orang yang masuk hutan pegang ini Kita lihat terbang deh. bahaya. Gitu. Di hutan ini juga masih banyak serangga. Jadi kita mau abadikan dulu ya. Sekalian kita pantau, mana tahu ada spesies baru yang belum pernah kita lihat. Akhirnya kita sudah sampai juga di puncak air terjunnya. Asli sih, pemandangannya keren banget. Airnya tuh mengalir deras, laut itu terjun bebas ke bawah, menciptakan kabut tipis yang naik perlahan. Anginnya kencang, ditemani dengan suara air terjun yang menenangkan. Ya, rehat di situ bener-bener pengalaman terbaik sih. Dan tentunya experience ini susah buat diulang kembali karena kenapa? Kita harus berjuang keras dulu untuk dapat view seindah ini. Ya, seperti kayak kita lapar banget loh mendadak ketemu nasi Padang. Wih, enak banget kan? Walaupun tebing di samping terasa curam, tapi itu pemandangannya bikin semua capek akan terbayar lunas. Ya, di situ rasanya kayak campur aduk ya, antara bangga, lega, deg-degan, dan ya melihat betapa tingginya tempat ini. Pegang batunya, pegang batunya, pegang batunya. Kenapa? Banyak nyamuk. Sama anu. Banyak semut. Aku pegang celana. Dan sekarang kita mau mulai cari lauk dulu untuk nanti malam ya. Katanya sih banyak rebung di sini. Jadi kita diajak memasuki habitat alami dari pohon bambu yang ada di hutan ini. Wale, rebungnya gede banget. Sekarang kita mau cuci dulu ya. Setelah rebung selesai dicuci, kemudian dikupas terlebih dahulu untuk membuang kulit luarnya yang keras. Biasanya, kulitnya itu terdiri dari beberapa lapisan yang harus dikupas sampai ketemu bagian dalam yang lebih lembut dan berwarna lebih muda. Tes makan rebung. Jorah. Pahit. Gue kira kayak kelapa, kan kelapa harus agak manis-manis. Beda tuh. Kita ketemu buah liar dari alam. Abang Riko siap untuk mengambil. Dia manjat cepat gila. Mak, berbakat dia. Salam kontraksi bang. Ini tim hura-hura di bawah. Salam kontraksi. Ayo bun, bintangnya bun. Mana? Hilang dia di atas ini. Oh, ini buah jeruk liar nih katanya nih. Aman, ada perawat kita di sebelah. Ini jeruk bali yang biasa kita makan kan? Yang Ya, berhasil. Ada garam kah kita bawa? Garam sama lombok, jadilah bale. Belum sempat dibawa dan dari potong duluan dah. Oh gitu cara potongnya? nggak mau sampai di rumah. Kupas. Cobain dulu. Serius. Tak pernah makan dia? Gak pernah makan gituan. Oh, ini bawa langka berarti. Benar-benar bolang. Pak tajam pisaunya dia. Potong kayu bisa, potong buah pun cantik. Mantap. Ya, pemerak utama sudah turun. Mana yang kedua? Mantap. Tan sekali, padahal berduri itu pohonnya.
Mantap bang, tak sampai 5 menit bang. Berhasil mendapatkan 3 buah jeruk liar. Masih muda. Coba yang kecil. Oke, makan tanpa ekspresi ayo. Enak. Iya, benar bang. Cobain. Coba rasanya. Enak. Jelas ini. Cuma belum matang aja. Belum matang aja ini. Masih mentah. Setuju ya, aku haus minum enak. Taruh pilihan dah, kau mau beli apa sih di tengah jalan tengah hutan. Bang, aku tak bawa air dikit aja. Perdiawan. Bagus lah. Boy, kita di sini tak bakal kelaparan dari tadi udah ketemu rebung buat dimasak. Terus ketemu ini lagi. Jadi tak bakal kelaparan kau. Nanti depan tuh kau bisa ketemu bawang putih, bawang merah. Nah, Beli. kau beli kah? Ayo kita makan kayak gitu ya. Meskipun tanganku bawa tanah nih, tapi enak weh. Soalnya sejuan tuh tak bawa air. Jadi minum ini ada airnya tuh haus dah. Oke, kita lagi mau nyari pakis buat makan malam. Iya, di sini pakisnya gede banget ya. Gede banget kayaknya pakisnya ya. Asik. Banyak lauk kita hari ini. Mata mereka jelibut. Oke, yang punya rumah. Oke. Ini cara masuk ke kebunnya. Ini kan unik kan. Nah, silakan Beb. Buka dulu pintunya. Pegang loh. Cara menarik untuk masuk ke rumah orang ini aman gak sih pegangnya ini? Mantap. Kita lagi masuk perkebunan orang nih. Buat demi lauk malam ini. Pakis. Kita mau peti 2 kilo katanya. Balah aku tak nampak jalan. Mana Om? Ini diambil aja. Kemiri. Ini? Iya, Deng. Ini kemirinya, Boy. Nah. Kemiri. Pohonnya ini. Oh. Kemiri. Bentuknya kayak gitu nih. Sambal munti kita buat. Ini tetap beli cabai. Oh, gitu ya. Oh, ini luarannya. Ya itu buahnya. Ini buahnya, itu luarannya tuh. Kok macam biji durian ya? Kayak rasa almond. Asam ya? Agak Langsung dimakan. Manis ini Om. Iya. Kalau di sini namanya gasai. Biji kuning kayak itu lucu banget. Bijinya kecil-kecil lah. Manis sih rasanya. Asam. Kok aku makan manis ya? Oh, pakis yang sudah dapat sekilo. Mantap. Ya. Kita mau keluar dari kebun nih. Ini nggak ada pintu tapi pakai manjat. Wih, wih, aman gak? Wih, 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 alamak, wih, jangan aku takut turun, jangan, nyangkut jangan. Jadi ini pakis yang diambil tadi nih. Kita mau cah bawang putih kah? Kita bikin bawang putih ya? Iya. Tumis bawang putih. Yang diambil ini ya? Iya, yang muda. Oh, Batangnya pun ini. oh batang ini. Yang ini nggak, yang tabal nggak bisa. Iya. Bertahan hidup di Hutan. Saking susahnya cari sayur. Ayo. Ini Setelah selesai masak pakis, kita mau rehat dulu ya. Oke, bye. Aku gatal-gatal satu badan. Habis dari hutan, jadi kita mau mandi loh, numpang rumah warga. Bale, ini satu-satunya homestay di atas gunung kayaknya. Dingin, Cok. Anginnya
Lumayan lah. Anginnya. Gelap coy. Oke boy, jadi tempat ini tuh ada listrik. Cuma karena kemarin ada badai angin, jadi tuh ada tiang listrik yang jatuh. Akhirnya membuat listrik di rumah ini kurang stabil. Akhirnya kita bisa mensupport mereka dengan listrik genset. Sebenarnya ada Breti. Cuman karena aku memang harus hidupin genset setiap minggu. Kalau enggak tuh katanya kan cepat rusak kan. Jadi itu mesti sering dihidupin, dipanasin. Itulah fungsi. Lebih kayaknya nggak panasin ya. Ya, itulah fungsi genset kita. Ya suka. Tinggal ditaruh ke on, cok, cok, dingin cok. Woi, menyala abangku. Oke Om, colokannya mana ya? Ini genset silent, bisa punya wattnya tuh sampai 2000 per watt. Mantap. Oke, sudah. Kita akan pakai listrik ini untuk hidupin pompa, naikin air ke atas tandon. Hai, sudah selesai mandi. Bagaimana? Gila boy. Dari kemarin kan aku kan mandi di daerah pantai kan kayak airnya tuh kayak gak segar kayak habis mandi tawar tapi tetap ada payau dikit. Terus sekarang kita mandi di sini, bale boy. Airnya tawar dingin dan benar-benar udah nggak ada payau sama sekali. Terus habis mandi tuh kayak aduh gila. Otot kau tuh jadi lemes gitu loh. Terus udah itu kan aku bisa kerangin hair dryer tanpa takut lampu aku tuh lepek gitu loh. Kemarin di pantai sih kayak panasnya tuh mumet gitu. Ini langsung kayak seger berasa lagi di Sembalun gitu loh. Kita untung kelebihan listrik ya. Kita dengan listrik banyak dari duit ini. Masih 94% coy. Gila. Tidak ada yang lebih bahagia daripada kita punya air tawar, cuaca dingin, kita punya camper van nyaman, kita punya listrik tak terbatas, aku bisa pakai hair dryer. Aduh. Hidup dah aku. Bahagia dah. Dan selamat pagi dunia. Hari ini kita mau ekspor komoditas utama di Desa Rararongges, yaitu kopi. Hampir semua warga di sini menanam kopi di kebun mereka. Biji kopi di situ kabarnya punya cita rasa yang khas, dan mereka sudah olah juga untuk menjadi kopi yang siap dipasarkan. Seperti ini. Karena penasaran, kami tuh mau singgah langsung ke tempat pengolahan kopinya. Katanya sih masih tradisional banget. Di sini proses pembuatan kopinya bisa dilihat langsung ya dari awal. Mulai dari biji mentah sampai siap diseduh. Pertama, biji kopi yang udah dikeringkan mulai ditumbuk. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk memisahkan kulitnya nih. Hasilnya bakal diayak untuk mendapatkan green bean alias biji kopi mentah yang siap diolah lebih lanjut. Tapi belum selesai. Biji yang masih bercampur dan masih belum bersih bakal dipilih lagi nih. Jadi tuh bakal ditumbuk ulang sampai benar-benar siap ke tahap berikutnya. Setelah itu kita masuk ke tahap paling seru boy, roasting ya. Biji kopi ini bakal dipanaskan perlahan sampai warnanya berubah kecoklatan. Dan aroma khas kopi itu mulai tercium. Rasa khasnya tuh mulai terbentuk gitu loh. Ini tuh momen krusial yang menentukan seberapa pekat dan nikmat kopi kita nanti. Dan begitu roasting selesai, biji kopi itu langsung masuk ke tahap penggilingan. Dan terakhir, bubuk kopi yang tadi itu bakal di-packing rapi dan siap dijual. Dari biji mentah sampai jadi kopi berkualitas. Semuanya bisa kita langsung di sini boy. Proses yang panjang sih, tapi hasilnya worth it banget. Setelah melihat proses pembuatan kopi, nggak terasa hari sudah makin sore. Dan pas perjalanan pulang nih, kita juga tetap mencari lauk ya. Cari apa yang bisa dimakan kita nanti malam. Dan terlihat sunsetnya indah banget. Langit berubah perlahan ya dari biru menjadi jingga terang.
dan semakin pekat menuju ke warna orange yang begitu dalam. Saat kami nikmati sunset di sini tuh rasanya kayak dunia tuh lagi memberikan hadiah yang nggak bisa ditemukan tempat lain. Enggak ada suara kendaraan, enggak ada gedung tinggi, anak-anak enggak ada yang main HP, semua itu benar-benar sangat welcome dan syahdu banget. Hanya terlihat warna-warna di sini menyelimuti hutan dengan ketenangan yang susah dijelaskan. Ah, benar tuh gini cara masuk ke tokonya? Tuh, Riana mah penasaran nih. Tapi gini cara masuknya ke toko? Ya gitu. Beneran? Rumah panggung, yo. Oh iya, Ding. Iya, yo. Oh iya, Ding. Kayak agak gimana gitu ya? Ah, ada snack-snack lokal nih. Makan malam kita, boy. Yang enak nih. Mangan. Dirungis. Rungis. masak ini? Apa aja nih? Apa aja nih? Ini ada ikan bakar, ada tumis pakis, ada sirah jeruk munte, ada ikan teri. Jepang. Mantap lah. Labu Jepang dengan nuansa yang sejuk. Dingin Gila, boy. guys. Sejuk ya, bukan dingin lagi. Yo, gaskan. Yo, makan. Dikira masak ini? Sedap. Sedap. Kenapa? Mantap. Oke. Makan. Lumayan lah. Nggak bikin nangis. Rudi. Pakai sih gitu. Enak. Nih sambalnya tuh. Aduh, gabut. Nih Ya, jeruk pedes munte, kan? jeruk munte. Itu Tuh sambal jeruk munte tuh. Yang betul. Kan seger kan? gimana cara makan ikannya? Ya langsung. Nah, Atau dulu jadi langsung potek. diambil gitu. Oh, Aku ikan asin sama pakai cukup dah. Udah dikopet. Enak benar. Langsung aja potek. Itu sambal munte kau tuh. Sambal munte tuh. Dingin coy. Anginnya yang bikin dingin, Beb. Saya suhu nggak tahu dingin. Aku cek di termometer 22 derajat. Cuma memang anginnya tuh lagi kenceng-kenceng banget. Wih. Nggak tahan. Oke, mau tidur, Beb. Kedinginan aku. Oke, file-file udah dipindahkan. Sekarang kita mau cas semua gadget kita. Nih, inilah real life ya. Agak berantakan ya. Kita ngecas kipas, kita ngecas HT, kita ngecas HP, tablet, semua di sini. Dan ini kondisi berantakan. Ini totalnya baru 89% ya. Ini gila bala, memang kuat sekali bro ini. Oke, biarkan dicas. Kita mau prepare buat bobok. Tak ada lebih nyaman dibanding tempat tidur yang sangat gampang untuk di setup. Ini tuh benar-benar ngerasa desain ini tuh paling cocok buat kami sekarang. Rock and roll chairnya tuh apa ya, cepat di setting, tabe, cepat di setting dan cepat buat out. Suhunya, ini suhu paling nyaman buat tidur malam ini. Paling tidur nyenyak, sangat nyenyak, terbaik. So fluffy. Bau ikan. Aku udah cuci muka semua dah, Oci. Oke boy, dan dengan ini ya kita kelelahan sekali ya. Aku udah mau tewas dah dari tadi kita aktivitas. Thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai sekarang ya. Dan seperti biasa, kalau kalian mau cek behind the scene ya, ada di kita punya konten member. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah follow dari awal sampai sekarang. Ini tuh bener-bener kayak dream come true ya. Kita tiap hari bisa explore. Memang harusnya kita udah menuju NTT, cuman karena ini Sumbawa tuh tempat yang sangat jarang dieksplor. Jadi orang tuh suka lewatin doang. Aku sengaja memang sesi Sumbawa agak lama dikit karena dia tuh unik banget di sini. So sekian dulu, kita mau tidur. Dan sebelum tidur, aku mau tunjuk kamu Starlight-nya kita nih boy. Pamer dulu dong. Jadi cara mainnya tinggal tekan tombol ini Starlight, kemudian kamu lihat di atas
Kita matikan lampu dan voila, Starlight. Favorit Dianan. Oke, bye. Kita mau bobok dulu. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia. Bahagia itu Sederhana. Tak nampak apa pun dah bobok. Dadah. Nice. Wide awake and I'm just scared away for a better chance at a great romance, and I'm just not getting any braver. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show. masih nonton ya. Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. And I'm looking for your attention.